Setiap manusia memiliki alasan untuk terus melangkah. Ada yang digerakkan oleh mimpi, ada yang bertahan karena tanggung jawab, dan ada pula yang berjuang hanya untuk membuktikan bahwa mereka mampu. Motivasi adalah kekuatan yang tak terlihat, dorongan yang membuat kita bangun setiap pagi dan melangkah meski dunia terasa berat. Semua itu membawa kita pada satu pemahaman, bahwa motivasi bukan hanya soal keinginan untuk mencapai sesuatu, tetapi tentang makna yang kita temukan di setiap langkah menuju tujuan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang dinamika motivasi dalam pembelajaran. Menganalisis mengenai teori dan penerapan motivasi belajar. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak kalau motivasi itu sangat penting karena tanpa motivasi, belajar bisa terasa berat dan tentunya juga tidak akan terarah. Nah, melalui video ini, kita akan membahas apa itu motivasi belajar, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, teori apa yang melandasi, hingga cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, berikut merupakan materi yang kelompok kami bahas. Yang pertama yaitu memahami landasan belajar dan juga motivasi. Yang pertama yaitu pengertian belajar. Apa sih belajar itu? Nah, belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif menetap dan juga berpotensi terjadi sebagai hasil dari praktik yang diperkuat dengan pengalaman. Ini juga melibatkan interaksi yang aktif antara individu dengan lingkungannya seperti siswa dengan lingkungan belajar di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang kedua yaitu pengertian motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah dorongan psikologis yang menggerakkan individu atau siswa untuk melakukan tindakan atau mencapai tujuan tertentu yang berfungsi sebagai energi pendorong internal maupun eksternal. Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah kunci yang mengaktifkan, menggerakkan, dan mempertahankan perilaku untuk menuju tujuan. Pembahasan kedua yaitu tentang motivasi belajar. Dengan berdefinisi, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan dan dari kegiatan belajar dan juga memberikan arah pada kegiatan belajar mengajar. Dengan fungsi utama, yaitu yang pertama, memotivasi, menentukan tingkat usaha, dan ketekunan siswa dalam mencapai hasil akademis yang optimal. Tanpa motivasi, proses belajar cenderung pasif dan tidak terarah. Oleh karena itu, dengan fungsi ini, belajar menjadi terarah dan juga belajar menjadi sebagai pedoman utama siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya ini, maka pembelajaran akan tertata dan tidak menjadi pembelajaran yang pasif. Oleh karena itu, motivasi belajar merupakan fondasi kritis yang menentukan apakah seseorang pelajar hanya berpartisipasi dalam proses pendidikan atau benar-benar terlibat dan juga berkembang. Nah, materi selanjutnya yaitu mengapa pentingnya motivasi belajar. Nah, motivasi belajar adalah kunci utama keberhasilan dalam proses pendidikan. Tanpa motivasi, siswa mungkin hadir di kelas, tetapi tidak benar-benar terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan sebaliknya, ketika mempunyai motivasi yang tinggi, siswa akan lebih aktif, tekun, dan juga bersemangat untuk mencapaikan hasil yang terbaik. Nah, mengapa sih penting? Karena yang pertama yaitu memperkuat pencapaian dan keberhasilan akademik dengan siswa yang termotivasi cenderung berprestasi dan juga lebih baik karena mereka memiliki tujuan yang jelas dan berusaha. Yang kedua yaitu penetapan tujuan pembelajaran. Motivasi ini membantu siswa untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik dan realistis. Kemudian selanjutnya yaitu usaha dan ketekunan.
Motivasi mendorong siswa untuk tetap berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Selanjutnya yaitu tentang kualitas pembelajaran. Motivasi membuat siswa belajar dengan lebih mendalam, bukan sekedar menghafal. Mereka akan berusaha memahami makna dan juga penerapan materi dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu partisipasi aktif. Siswa yang termotivasi akan lebih sering bertanya, berdiskusi, dan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Partisipasi ini aktif karena membuat proses belajar menjadi lebih hidup dan juga bermakna. Selanjutnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal atau psikologis. Faktor internal adalah faktor yang hadir dari dalam diri siswa. Faktor ini meliputi minat, sikap, persepsi diri, kebutuhan, dan harapan pribadi terhadap hasil belajar. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau lingkungan. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor ini meliputi kualitas pengajaran, lingkungan kelas yang kondusif, ketersediaan sumber belajar, dan dukungan sosial dari keluarga serta lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu faktor instrumental. Faktor instrumental adalah faktor yang berhubungan dengan cara dan alat untuk belajar. Dalam faktor ini, contohnya yaitu strategi belajar yang digunakan, manajemen waktu, dan keterampilan metakognitif. Selanjutnya adalah unsur-unsur utama yang membangun motivasi. Motivasi belajar terdiri dari 4 unsur utama. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan ini timbul dari kekurangan atau ketidakseimbangan internal yang memicu dorongan untuk mencari pemenuhan. Atau singkat saja, kebutuhan adalah perasaan kekurangan yang ingin untuk dipenuhi. Yang kedua yaitu dorongan. Dorongan adalah keadaan tegang yang dihasilkan oleh kebutuhan dan yang mendorong individu untuk bertindak. Intinya, dorongan adalah munculnya keinginan untuk bertindak sesuatu. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan adalah sasaran akhir yang ingin dicapai, yang akan mengurangi dorongan atau memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu insentif. Insentif adalah objek eksternal yang dapat memenuhi kebutuhan ataupun mengurangi dorongan. Atau dapat kita ketahui bahwa insentif adalah hadiah atau kepuasan setelah tujuan itu dapat tercapai. Selanjutnya adalah jenis-jenis teori motivasi. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana motivasi itu dapat terbentuk. Yang pertama yaitu teori kebutuhan. Menurut Maslow, motivasi manusia muncul dari kebutuhan yang berjenjang, mulai dari kebutuhan dasar, seperti rasa aman, hingga kebutuhan tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Contohnya, siswa yang sudah merasa diterima oleh teman-temannya, ia tentunya akan termotivasi untuk mencapai prestasi tertinggi di kelasnya. Yang kedua, yaitu teori harapan. Teori harapan ini menjelaskan bahwa seseorang termotivasi jika ia percaya bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja baik dan mendapatkan imbalan sesuai dengan harapannya. Contohnya yaitu, siswa yakin kalau ia rajin belajar, maka ia akan mendapatkan nilai yang bagus dan tentunya orang tuanya akan menjadi lebih bangga kepadanya. Yang ketiga yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini menekankan tentang pentingnya motivasi intrinsik. Contohnya yaitu, siswa yang sedang belajar musik itu karena ia senang bereksperimen dengan suara, bukan karena ia disuruh oleh orang tuanya. Nah, yang selanjutnya ada peran motivasi dalam proses pembelajaran. Nah,
Yang pertama ada fase awal atau arah perhatian, di mana motivasi akan membuat siswa lebih fokus pada kegiatan belajar dan mengabaikan hal yang tidak penting. Contohnya yaitu siswa memilih membaca buku pelajaran daripada bermain game di rumah. Yang kedua ada fase tengah, yaitu di mana motivasi menentukan seberapa besar usaha siswa dalam belajar. Contohnya yaitu siswa yang ingin memahami pelajaran matematika akan lebih lama belajar dan berlatih soal tambahan. Nah, yang ketiga ada fase akhir, ketekunan dan daya tahan, di mana motivasi akan membantu siswa bertahan meski menghadapi kesulitan atau kegagalan. Contohnya yaitu siswa yang nilainya rendah akan tetap berusaha memperbaiki tugasnya hingga hasilnya meningkat. Intinya, motivasi tidak hanya mendorong siswa untuk mulai belajar, tetapi juga menjaga fokus, usaha, dan ketekunan hingga mencapai keberhasilan. Nah, yang kedua ada penerapan strategis meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama ada penetapan tujuan SMART. Siswa diajarkan menetapkan tujuan belajar yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu. Contohnya, siswa akan menargetkan meningkatkan nilai bahasa Inggris dari 70 menjadi 85 dalam 1 bulan melalui latihan harian. Strategi ini akan membuat siswa memiliki arah yang jelas dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan belajarnya. Yang kedua, umpan balik konstruktif. Guru akan memberikan masukan yang berfokus pada proses dan usaha, bukan hanya hasil akhir. Contohnya, guru akan memuji ketekunan siswa dalam mengerjakan soal sulit, bukan hanya nilai akhirnya. Hal ini akan menumbuhkan growth mindset dan motivasi intrinsik untuk terus berkembang. Dan yang ketiga ada pemberian otonomi, di mana siswa akan diberi kebebasan memilih cara atau proyek belajar yang sesuai dengan minatnya. Contohnya, siswa boleh memilih topik presentasi atau metode pembelajaran yang disukainya. Otonomi akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, ada relevansi materi. Guru akan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata atau tujuan masa depan siswa. Contohnya yaitu mengaitkan pelajaran matematika dengan perencanaan keuangan pribadi atau profesi yang diminati. Hal ini akan membuat pembelajaran terasa bermakna dan mendorong motivasi jangka panjang. Jadi, dengan menerapkan strategi SMART ini, umpan balik positif, otonomi belajar, dan relevansi materi, pendidik akan membangun lingkungan belajar yang menumbuhkan motivasi intrinsik, rasa percaya diri, serta komitmen siswa terhadap perkembangan dirinya. Nah, kesimpulannya adalah motivasi sebagai katalis keberhasilan. Motivasi berfungsi sebagai mesin penggerak yang mengubah potensi siswa menjadi prestasi nyata. Tidak hanya menentukan apa yang dipelajari, tetapi juga seberapa dalam pemahaman siswa dan seberapa lama ia mampu mempertahankannya. Bagi pendidik, peran pentingnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menyediakan dorongan eksternal seperti penghargaan, dukungan emosional, serta kesempatan untuk berkembang sambil tetap menumbuhkan motivasi internal siswa. Bagi pelajar, motivasi menjadi bentuk komitmen untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya. Singkatnya, keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga oleh kekuatan motivasi yang menumbuhkan konsistensi, ketekunan, dan semangat untuk terus berkembang. Dan dari situlah kita ketahui bahwa motivasi bukan sekedar teori yang dibahas di ruang kelas, melainkan kekuatan yang tumbuh dari dalam diri. Motivasi hadir di setiap langkah kecil, di setiap rasa lelah yang kita lawan, dan di setiap harapan yang terus kita pelihara. Setiap manusia punya alasan untuk terus bergerak maju. Tak perlu sempurna, yang penting tetap berusaha dan percaya pada proses. Karena selama keyakinan itu masih hidup, semangat akan selalu menemukan jalannya. Teruslah melangkah, bukan untuk menjadi yang terbaik di mata orang lain, tapi untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.